hatinya tidak tegang. Berhikmah ya, berfilsafat iya, mendalam secara makna ya, tapi santai saja, sambil senyum, sambil tertawa. Kalau kamu tidak percaya, Nabi itu sering tertawa. Di banyak hadis, bahkan ada beberapa hadis yang menyebut Allah pun tertawa. Ya kok manusia tidak bisa ketawa? Ya meskipun istilah Allah tertawa itu kan nanti ada beda pendapat. Kalau di kita yang Sunni pokoknya bila kaifa, tapi Allah tertawa. Kan ada cerita Allah tertawa, misalnya besok ada laki-laki terakhir yang keluar dari neraka menuju surga. Mungkin dia lihat surga dari jauh terus tertarik. Ya Allah, aku dekat saja sama surga sudah senang. Ya sudah mendekat. Ya Allah, saya nggak masuk juga tidak apa-apa, nongkrong di depannya aja senang. Ya sudah, silahkan nongkrong. Ya Allah, kok enak ya di dalam surga, saya masuk di pinggir-pinggir juga tidak apa-apa. Ya monggo masuk itu. Dan Allah ketawa lihat orang ini. Lu Allah aja ketawa. Ada ceritanya, ada hadisnya. Apalagi Nabi banyak. Nabi itu wajahnya saja dilihat menyenangkan. Kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu profilnya basam. Basam itu orang lihatnya seolah-olah Nabi itu senyum terus. Dilihatnya itu enak. Jadi sebelum Nabi ngomong, ketemu Nabi saja itu orang rasanya enak, kayak disenyumi terus. Kalau kalian kan mungkin ada di antara kita yang kebalikannya malahan. Nonton wajah itu pengen muntah. Ada yang gitu, nesunan, ngamuan, itu kan tidak enak. Kalau Nabi basam. Oke, kepada siapa saja. Makanya orang Islam harus bisa ketawa. Jangan ngamuk terus. Saya ngutip sedikit itu sebenarnya ada di pengantarnya Nasruddin Hoja. Saya lupa profesor yang nulis, tapi itu diambil dari kitabnya Abu Hayyan At-Tauhidi, Al-Bashair wa Dakhair. Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu-lucu. Jadi kalian nonton yang lucu-lucu tidak apa-apa, nonton komedi tidak apa-apa. Sebab termasuk juga yang lucu-lucu dalam hidupmu. Hidupmu itu lucu, banyak yang lucu. Cuma kamu membacanya terlalu serius. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Ngapain kamu sumpek? Itu lucu. Tidak lulus-lulus ujian, lucu. Ya kan? Kemudian apalah diputus pacar, jane ya lucu. Wong masih pacar aja diputus, kamu kok nangis sampai segitunya. Lah malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis itu jane ya lucu. Banyak yang lucu-lucu dalam, apalagi coba kamu baca peristiwa-peristiwa politik hari ini itu jadi lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemunya malah marah, harusnya kan ketawa. Tapi hari ini orang membacanya jadi marah-marah. Katanya Abu Hayyan bilang, kau tidak mampu menikmati segarnya komedi, segarnya humor, segara kelucuan, awan kelabu kehidupan yang serius bahkan menghancurkan dirimu. Wah, susah. Merengut terus juga hidupmu akan hancur. Tidak enak. Wong kita oleh Allah diizinkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia, untuk senang. Maksud Allah nyuruh kita sumpek, nyuruh kita sengsara? Kan enggak. Gembiralah. Hidup ini menggembirakan. Jadi tertawalah. Ini filosofi yang dipakai oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dan Nasruddin Hoja. Nanti gayanya semacam ini. Makanya saya sebut Muslim alternatif. Sekarang citranya Islam itu citra kebanyakan citra keras. Ya meskipun itu salah, tapi ada indikator-indikator yang membuat orang menyimpulkan itu.
Mari kita akhiri itu, tampilkan wajah Islam yang melahirkan tawa, melahirkan senyum. Kadang-kadang ada orang bikin komedi, bikin humor, kamunya serius. Itu. Jadinya nggak jadi ketawa, malah marah. Akhirnya orang takut lagi ngomong yang lucu-lucu. Akhirnya ngomongnya serius terus. Akhirnya wajahnya kayak kalian kelihatan cepet tua kabeh. Antara wajah sama umur berbanding terbalik. Jadi ketawalah, senyumlah. Hidup ini indah, hidup ini nyaman. Kalau ada masalah itu sebenarnya kelucuan dalam hidupmu. Ketawain saja betapa lucunya dirimu. Nah, itu lebih nyaman. Itu rumus dari Nasruddin. Dan Sufi juga, Nasruddin ini seorang Sufi juga banyak memfungsikan humor. Coba dilihat para Sufi, coba dilihat para ulama besar. Itu kan hidupnya serba senyum, banyak humornya. Ulama-ulama yang ilmunya sudah tuntas, itu kalau ngomong kan enak didengarkan. Dan kadang-kadang ya dagelan-dagelannya banyak, membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Ini orang yang sudah luas sehingga bisa menerima apapun. Kemampuan menertawakan hidup itu tidak sembarangan. Wong Quran sendiri sudah ngasih isyarat kamu, innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya sendaguru. Sendaguru itu kan harusnya melahirkan ketawa, walaibun, dan permainan, dolanan. Jangan serius-serius. Kan sudah dibilang gitu. Cuma kita tertipu. Wong ini cuma sendaguru kok kita serius. Sampai tawuran, sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Salah rumus berarti hidup kita. Ayo pakai rumus yang benar. Kalau permainan ya posisikan sebagai permainan. Kalau sendagurau posisikan sebagai